Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PC, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PC adalah host Anda. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Salam jumpa dan selamat datang di podcast Ruang PC. Apa yang ada di pikiran sahabat Ruang PC di penghujung bulan Oktober? Kajian? Itu pasti. Tapi bukan itu. Di akhir bulan Oktober ada sebuah budaya populer di Amerika Serikat, yaitu Halloween. Selain kostum dan cerita seram, apa sih Halloween itu? Halloween berasal dari kata The Hallow Evening, yaitu malam sebelum perayaan Orang Kudus, yang tepatnya pada tanggal 31 Oktober, yang pada keesokan harinya tanggal 1 November dirayakan The All Hallows Day, atau sekarang kita mengenalnya dengan All Saints Day. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di sini, podcast Ruang PC bisa diikuti di Anchor, Spotify, Radio Public Podcast Case, Breaker, Overcast, dan di Google Podcast. Selain itu, sahabat semua juga bisa mengikutinya di kanal YouTube Ruang PC. Pada 2000 tahun yang lalu, bangsa Celtic memiliki kebiasaan merayakan syukuran hasil panen. Pada saat yang bersamaan juga dirayakan pergantian musim dari musim panas ke musim dingin. Masyarakat Celtic selalu mengasosiasikan musim panas sebagai perayaan kehidupan, sedangkan musim dingin yang cenderung buruk sebagai perayaan kegelapan. Malam menjelang pergantian musim inilah diyakini semua arwah semua orang yang meninggal akan berjalan di muka bumi, yang dikenal dengan Festival Samhain. Di masyarakat lain, pada malam khusus itu juga dirayakan sebagai perayaan orang mati. Tetapi sebenarnya yang dirayakan adalah kehidupan orang yang sudah meninggal itu. Halloween yang kita kenal sekarang telah mengalami perubahan sejak pertama kali dibawa oleh para imigran dari Irlandia dan Skotlandia, atau mereka yang berasal dari Kepulauan Britania. Sempat menjadi gangguan umum karena cara perayaannya sering merugikan dan melukai orang, atau sering mengerjai orang-orang dengan menakut-nakuti orang. Dari sanalah istilah trick or treat di masa lalu. Ada kebiasaan masyarakat membuat roti khusus yang disebut roti jiwa. Pada saat orang datang mengetuk pintu kita dan mereka akan berkata trick or treat dengan maksud meminta roti, maka kita akan memberikan roti jiwa itu. Sebagai gantinya mereka akan bernyanyi dan mempersembahkan doa bagi mereka yang sudah meninggal. Dan dalam masyarakat berbahasa Inggris menyebutnya souling atau tradisi souling. Oh iya, pemakaian kostum bermaksud menyamarkan diri kita dengan para arwah yang sedang gentayangan di malam itu. Sebenarnya masih banyak kejadian dan peristiwa yang membentuk Halloween yang kita kenal saat ini di Amerika Serikat. Secara terpisah, gereja sejak abad kedua telah merayakan pesta para kudus, santo, santa, dan para martir Tuhan. Secara historis, kedua peristiwa ini terjadi dan berkembang secara terpisah, dengan latar belakang dan sejarahnya masing-masing, jadi tidak ada sangkut pautnya di situ, kecuali para penyuka teori cocok logi. Dari abad kedua inilah gereja terus mendalami dan merefleksikan hidup dan karya para kudus ini sambil mengarungi zaman. Pada awalnya perayaan para kudus ini hanya dirayakan oleh gereja lokal saja, sebelum akhirnya dirayakan secara universal. Dulu perayaan para santo dan santa ini dirayakan 1 minggu setelah perayaan Pentakosta. Kemudian gereja barat menggesernya ke 13 Mei di tahun 610. Kemudian Paus Gregorius III tahun 741
yang pertama kali menetapkan perayaan para kudus Santo Santa ini, atau dalam terminologi bahasa Inggrisnya The Hallow, Honor as Holy, yang dihormati sebagai kudus. 1 November adalah peringatan All Hallows Day atau sekarang disebut All Saints Day. Satu hari sebelumnya, yaitu 31 Oktober, disebut juga All Hallows Evening. Seiring waktu berubahlah sebutannya menjadi All Hallows Even dan akhirnya berubah menjadi Halloween. Untuk mengurangi pengaruh buruk dari perayaan Halloween yang sering melukai orang, maka pada tahun 1912 sebuah perusahaan bernama Denison yang melihat peluang pasar. Pertama-tama Denison menerbitkan karakter-karakter Halloween dalam sebuah buku cerita dan katalog yang bernama The Boogie Book dan sekaligus menjual kostum karakter itu. Melalui propaganda Denison ini, Halloween yang tadinya dirayakan dengan kurang baik berubah menjadi sebuah pesta kostum yang sangat populer. Pengadaan dan penjualan pernak-pernik Halloween setiap tahunnya memberikan pemasukan terbesar nomor 2 di Amerika Serikat. Trick or treat sampai di sini untuk saat ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di kesempatan lain. Untuk saran dan masukan silakan tulis di kolom komentar. Non scole sed vita discimus. Salam.